Bapa, Om Swastiastu. Sesuai dengan seperti yang ditunggu guru pengajar, apakah mungkin ada apa hambatan? Karena boleh di share di sini kita supaya nanti kita kalau dapat ada sesuatu yang belum bisa kita bicarakan, carikan solusi, ataupun apa yang sudah berhasil supaya dipertahankan. Nah, terutama tentang sekarang dari teman-teman dari guru, apakah jadwal ataukah dari modul aja bagaimana disampaikan, apakah masih ada kendala, jadi bapaknya bisa mendengarkan kalau di sekolah kita itu bagaimana pengaturannya atau bagaimana pelaksanaannya seperti ya Pak. Siap. Oke, siap. Jangan mulai bejas buat Pak ya. Dari pelajaran IPA Bapak, jadi untuk paling atas mungkin CP. Jadi CP itu IPA kelas 7-nya muncul 7 CP Pak. Muncul 7 dari awalnya 12 mata pelajaran. 7 CP. Sekarang munculnya hanya 7. Nah, 7 itu setelah kami lihat urutan materinya, dia dari awal berkesinambungan dan hampir sama dengan buku yang kita gunakan. Jadi untuk CP kita langsung gunakan yang dari pusat. Artinya yang ada di buku menyesuaikan dengan yang ada di buku. Nah, selanjutnya kalau untuk modulnya, ini modulnya kami tidak langsung sekalian membuatnya Pak, selesaikan. Kami tiap akan masuk baru kami akan buat yang baru modul. Dan sekalian modul. Dan modul hasilnya kami karena saya menilai diri sendiri, saya bilang aja bagus Pak. Jadi saya bilang sendiri punya kami itu bagus. Nah, karena biar kita buatnya bagus, jadi kita pelan-pelan, pokoknya begitu masuk baru kita buat modul, jadi gitu Pak. Om Swastiastu, ya Bu Mariani dari Mapel Agama kelas 7. Nah, untuk di CP itu mungkin di kelas 7 itu hampir mirip dengan yang di kelas 8 Pak, karena Mapel di kelas 8 CP-nya mirip yang dengan yang di kelas 7 kelas 8. Kelas 8 karena kami sudah menggunakan buku juga dari Kemendikbud, yang buku dari pusat itu untuk yang kelas 7. Ternyata materi yang di kelas 7 itu sama persis dengan yang di kelas 8 seperti itu. Cuman kalau yang di kelas 7 ini kan kurikulum merdeka, kita banyak menggunakan proses pembelajaran dengan diskusi kelompok seperti itu. Nah, itu cuma nanti anak-anak di kelas 7 itu artinya pembelajaran yang dia dapatkan dengan yang di kelas 8 itu ada pertanyaan dari siswa, Bu, kenapa materinya sama dengan yang kelas 8 seperti itu? Karena kan ada kakak kelasnya yang di kelas 8 seperti itu, adiknya di kelas 7. Jadi mereka bertanya. Mungkin tadi kita sempat dengar dari guru IPA-nya 7 CP kelas 7-nya. Ibunya tadi CP kelas 7 sama kelas mirip dengan kelas sama ya? Materinya sama. Nanti kalau yang kelas 8 kan berbeda. Iya. Cuman kan sekarang kadang-kadang kan kakak adik kelasnya nanti kan kalau lagi diuruskan ya jadi sering lagi. Coba lagi apa mungkin beda ucap dan bermaksud mungkin tadi ya. Kalau CP itu ada berapa sih setiap pasti? Ucapan pembelajaran biasanya Berapa sih CP-nya? CP-nya cuma satu. ya satu sih Pak ya. Oh gitu, CP-nya Cuman kan nanti ada beberapa kompetensi dan konten yang kita harus analisis. Ya. Jadi satu dia di atas. CP itu kan berlaku 3 tahun. Betul, satu fase di Berarti artinya untuk CP itu kita harus dulu
menjadikan 3 bagian. Semua game yang kita ada kompetisi apa kan, berapa ada kompetisinya, berapa ada konten. Lalu kita lagi lihat ini kontennya kelas 8 pas dengan kita yang mengelola gurunya. Lepas dulu dengan guru pakai HP dulu, pakai HP kan dulu, gurunya yang memilah konten ini kompetisinya kelas ini kan. Sampai habis itu dibikin dulu yang CP-nya. Dari CP kita breakdown ya ke tujuan pelajaran sebanyak yang kita mampu bikin tujuannya. Berapa banyaknya itu dan dibatasi. Mungkin maksudnya tujuannya mungkin masih ada. TP masih ada. CP turun, kapan banyak itu? TP lah dia nggak pindah. TP ini di kelas mana? TP ini kelas mana? Makanya kalau udah analisis CP harus semua guru mapel yang sama. Ajak kelas 7-nya, ajak kelas 8-nya, ajak kelas 9-nya bekerja sama. Boleh bagian kakak nih di kelas 7. Ini bagian Pak nih di kelas 8. Clear kan? Gimana? Pertama wajib nyontek. Gimana? Di PMM. Bukan mana? Jangan nyontek orang lain, salah. Jangan pakai BB total. Boleh ya BB, ulang lagi, sesuaikan. Kan beda. Bagi sekarang aja namanya ujung barat, ujung timur kan beda. Beda masalah? Tidak apa-apa ya. Sekarang aja bayangkan di Manuk beda-beda dengan kita. BB silakan ulang lagi diperbaiki sesuaikan dengan kita. Dan tes jangan sama. Tidak zaman lagi kita NGMP total. Ya. Itu zaman lagi. Tidak ada yang tes bersama lagi. Ya, kan. Karena sudah mandiri Pak ya. Merdeka sudah merdeka. Itu kalau benar supaya tidak terus salah nanti gitu. Kemudian yang ketiga, kalau ulangan harian, apakah memang namanya asesmen sumatif? Namanya, yang pekerja namanya. Kalau melaksanakan sih, kalau sudah jelas namanya kan kita pasti bisa mempraktekannya. Pembagiannya nih, Pak. Ini asesmen Dan sumatif ya. Diagnostik itu biasanya di mana berlaku pada umumnya diagnostik? Biasanya pada dokter kan? Dokter kan? Pada dokter kesehatan diagnostik. Mendiagnosis. Mendiagnosis apa biasanya? Penyakit dalam. Keluhan ya. Makin di bawah pendidikan tadi. Aja begini. Boleh bikin tes yang khusus itu tidak apa-apa, balik lagi. Bertanya pun cukup jika guru mendapatkan informasi siswa tentang gambarannya dia. Intinya mendapatkan informasi awal siswa siapa sih, siapa dia untuk mengajukan materi yang kita akan ajarkan. Kalau dia belum patuh dari sana, keluar lagi kenalan awal, dulu harus diberikan layanan awal sebelum dia belajar yang diagnostiknya. Mencari mendapat informasi siswa kondisinya. Bisa jadi di awal tahun, bisa jadi setiap saat akan berpindah materi. Terus ada agar bisa kembali ke tempat yang namanya dia senang apa, itu apa. Dia butuh nasi tapi kan dia bisa kan tak nyambung dia. Nah terus yang formatif ini, kalau yang belum satu kesatuan rangkaian pembelajaran ada tes, itu kan terlalu ya formatif. Mungkin di awal, sedang, ya, terakhir, tapi belum satu rangkaian. Kalau dalam satu rangkaian tujuan pembelajaran, di akhir proses itu dilakukan tes, itu juga termasuk ya sebagai satu kesatuan. BTP 1 bahkan di habis dari kan tes lagi sudah tercapai siswa kita. Dari ke TP berikutnya habis lagi tes sumatif. Karena satu capai itu mungkin juga sampai 3 sampai 5 4 kali kemudian sumatifnya.
nanti ada istilahnya ada tes sumatif akhir semester. Ada yang bilang begini, sekolah boleh memutuskan perlukah lagi tes sumatif akhir semester? Sedangkan informasi sudah cukup kan untuk itu. Biasanya di tes sebelah harian kan biasanya itu sebagai catatan untuk nantinya akan dikumulasikan tes sebagai Jika membaca misalkan gitu ya, jadi besar dia presentasenya. Nah, bagaimana cara kita mengelola di kelasnya? Apakah yang kita ambil itu yang tertinggi, sedangkan di bahasa Indonesia ini kan harus semua mencakup Pak ya, saya bingung jadinya. Membaca, berbicara, menulis kan semua harus ada sebenarnya, karena elemennya memang begitu. Nah, bagaimana kita sekarang meramu lagi hasil tes diagnostiknya itu, misalkan kalau siswa saya sukanya membaca, misalkan lebih besar lah di hasil tesnya lebih besar suka membaca, apa yang harus saya lakukan? Ya gitu. Apa salah apa benar? Oh. Mengingat elemennya memang ada 4, bahasa Indonesia, membaca, menulis, berbicara, menyimak, kan? Apakah boleh misalkan satu kelas itu kalau dia lebih suka membaca, menulisnya boleh tidak saya berikan pelajarannya apa begitu, apa bagaimana triknya? dan ada orang yang senang dia melihat, dia berbeda video. Yang sering atau senang bergerak, dia butuh pelayanan dengan kegiatan dia prakteknya. Itu semua ibu layani ibu dengan berbeda. Yang suka yang membaca itu biasa harian. Buatkan dia sekolah dia berlihat. Yang dengarkan sekolah dia mendengarkan. Yang dia butuh praktek, mulai dia ini yang dimulai guru bisa lain itu. Ada ini yang kan lihat ini yang nonton katanya ini disuruh lihat jalankan anak yang nonton, coba klik yang ini, nonton yang ini. Maaf yang sedikit. Jika tiap paham di dalam pengajaran saya paham, tetapi di penugasan tetap saya berikan. Itu pertanyaan saya. Karena tugas ini harus tiap saja siswa itu tetap diberikan, cuman tidak dipaksakan harus tercapai. Bukan kemampuan siswanya. Tetapi yang dia mampu ini dimaksimalkan. Apa mana yang maksimal dia? Itu hanya yang paling apa? Indonesia lagi. Yang potensi Indonesia maksimalkan dengan materi. Yang tidak mampu tetap pak untuk bimbing dia. Tadi kan bilang konten ya. Dia sebenarnya konten itu semestinya berbeda. Proses juga harus berbeda sebenarnya. Tapi kan apa kita bisa berbeda? Hari itu kita adakan market day Pak. Market day itu memamerkan hasil kerja kelompok produk mereka.